Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ali Masud SPDI, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulung Agung, dengan fasilitator Haji Ali Maki SPD MPD dan pengajar praktik Nur Sofia MPD. Kali ini saya akan memaparkan tugas 2.1.A.9 modul 2.1 aksi nyata pembelajaran berdiferensiasi. Rancangan implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan adalah sebagai berikut. Pada bagian isi implementasi ini, saya akan memaparkan mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga testimoni. Sedangkan bagian-bagian RPP-nya terdiri dari pendahuluan, kegiatan inti, hingga bagian penutup. Semuanya akan saya uraikan satu persatu pada video berikut ini. Bu, untuk Anda, Ananda Dika ini gimana? Untuk Dika dia anaknya ramah, ya cantik juga, menulis juga aktif, dia suka mengajak temannya untuk Hari ini sebelum kita mulai pelajaran matematikanya, akan Pak Ali petakan dulu profil belajar kalian. Pak Ali mintanya kesukaan kalian ketika belajar itu jenis yang mana? Misalkan ada yang melihat video, melihat gambar, ada yang suka? Ada yang suka? Iya. Ada yang mendengarkan langsung penjelasan dari Bapak Ibu Guru atau mendengarkan dari yang Pak Ali putar di video? Ada yang suka mendengar? Ya, atau ada lagi yang langsung praktek. Dan nanti kalian pilih, nanti kalian akan Pak Ali tanya, misalkan yang suka dengan melihat, nanti kamu bilang lihat Pak, yang suka dengan mendengar, ya sekalian pilih yang mendengar, yang suka dengan langsung praktek, juga kalian bilang Pak saya lebih suka yang praktek. Sudah siap? Akan Pak tanya ya. Ya, coba sekarang, saya lebih suka yang mendengar, melihat, atau praktek? Iya melihat, Jessa suka melihat. Kemudian yang Angel suka apa? Mendengar. Kemudian untuk Salimah lebih suka yang mendengar. Untuk Sania mendengar juga. Terakhir untuk yang Tifa melihat. Sekarang coba untuk Rizky lebih suka yang apa? Mendengar. Untuk yang Jika suka apa? Mendengar, melihat, atau langsung praktek? Melihat. Jika lebih suka melihat, ya. Kemudian untuk Ricky lebih suka yang mana? Melihat. Ricky lebih suka yang melihat. Untuk yang Azam juga suka melihat. Sekarang untuk giliran Iva lebih suka apa? Melihat juga. Kemudian untuk yang Sila lebih suka mendengar. Untuk Teja lebih suka melihat. Teja nomor absennya 9 ya. Ya. Fania lebih suka jenis melihat. Terus untuk yang Zahra lebih suka apa? Zahra lebih suka melihat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba Bapak ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang jari-jari balok. Coba untuk Azam dulu. Menurutmu jari-jari balok itu apa sih? Susunan balok. Ya. Menurut
Dari kegiatan-kegiatan awal mengidentifikasi tersebut, inilah RPP pembelajaran berdiferensiasi saya yang akan saya terapkan dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5B SD Islam An-Nur Bungur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar hari ini? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah, kalian sehat semua. Demikian juga dengan Bapak Guru. Hari ini kita akan mulai pelajaran hari ini. Namun sebelum kita mulai pelajaran, coba agar lebih semangat, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat dulu? Mau? Kalau mau, coba perhatikan. Bapak beri contoh. Tepuk semangat. 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 Yuk, cuma 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, coba akan Bapak absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk kira-kira? Ada nggak yang hari ini tidak masuk? Coba. Alfa kemana? Alfa sakit. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, dari 20 anak jumlah kalian hanya 19, berarti yang tidak masuk ada 1 anak. Alfa sakit. Yang dari kemarin ya sakitnya ya? Alfa sudah dari kemarin sakitnya. Dan Bapak tandai dulu. Yang lainnya masuk. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai sebuah bangun yang bangunnya tersebut, bangun ruangnya nanti akan kita belah menjadi beberapa bagian. Masih ingat kemarin ketika kita pernah belajar bangun ruangnya itu bentuknya berupa balok. Masih ingat? Ini sudah Bapak sediakan beberapa juice box yang sudah di unboxing, yang bisa kita pakai sebagai alat peraga ini. Masih ingat kalian? Ini kemarin bentuknya apa ini, Pak? Apa? Persegi panjang. Kalau misalkan ini persegi panjangnya itu dijadikan satu seperti ini jadi apa? Balok. Ini bentuknya apa? Balok apa lurus? Balok. Kalau yang ini? Balok. Bahkan juga yang ini semua juga bentuknya balok. Nah, dari beberapa dus ini nanti ternyata ketika kita buka nanti bisa menjadi sebuah benda yang nanti bentuknya itu ternyata awalnya itu berupa bangun datar. Kemarin sudah Bapak buatkan. Coba, ini di sini ada sebuah balok yang awalnya bentuknya seperti ini. Ternyata setelah kita buka, ternyata menjadi begini bentuknya. Ya, jadi begini. Berarti ini nanti kita akan belajar mengenai
pembentuk dari sebuah balok. Balok itu ternyata awal mulanya itu berupa lembaran-lembaran, bidang-bidang dari batu datar yang seperti ini. Masih ingat? Batu datar yang seperti ini kemarin namanya batu datar apa? Yang tahu batu datar apa? Iya, persegi panjang. Nah, persegi panjang ini ternyata ketika kita lipat dijadikan satu, ternyata nanti bisa menjadi sebuah balok. Nah, pernahkah kalian diajak ibumu atau diajak ayahmu atau kakakmu untuk membeli sebuah wadah makanan yang itu bentuknya berupa kotak atau dus? Pernah? Itu ketika kalian membeli wadah makanan itu, wadah kue itu, di situ bentuknya itu sudah kotak-kotak seperti ini, sudah menjadi bangun ruang balok seperti ini, atau masih lembaran-lembaran begini? Lembaran atau bangun ruang? Iya, ternyata kan masih lembaran. Tahukah kalian bahwa yang kalian beli dengan bapak ibumu atau kakakmu kemarin itu sebenarnya merupakan bagian-bagian penyusun yang nanti jika disusun bisa menjadi jus atau wadah kue tersebut itu berubah menjadi balok. Tahu? Ya, ternyata kan demikian. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang ini. Ini disebut sebagai jaring balok. Kalau ini baloknya, kalau ini wujud baloknya, ini ada jaring-jaringnya. Nah, dari sini akan Bapak jelaskan kaitan dengan pembelajaran hari ini. Kita memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuannya adalah seperti berikut. Bisa kalian lihat di papan tulis. Bisa kalian lihat. Tujuan pembelajaran hari ini kita nanti setelah mengamati gambar dan teks, nanti kalian akan dapat menentukan jaring-jaring balok dengan tepat. Jadi nanti setelah belajar, kalian nanti harus dapat menentukan jaring-jaring balok dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan penjelasan dari saya, dari Paris sebagai gurunya nanti, kalian nanti dapat membuat gambar jaring-jaring balok dengan benar. Anak-anak, setelah kalian membentuk kelompok ini, akan Bapak berikan kertas ini nanti, kertas warna-warni ini. Coba kamu tuliskan di situ apa yang ingin kamu ketahui tentang jaring-jaring balok, atau apa yang sudah kamu ketahui tentang jaring-jaring balok itu. Misalkan Bapak ingin tulis jaring-jaring balok adalah misalkan garis-garis dari balok juga tidak apa-apa, atau misalkan bagian-bagian dari balok juga boleh. Itu saya sampaikan yang kalian ketahui tentang jaring-jaring balok itu seperti apa, kamu tulis di sini beserta namamu. Tidak usah menggunakan kalimat panjang, kalimat yang pendek saja, ya, sesuai dengan keinginanmu. Silakan. Kemudian sini yang warna hijau. Satu langsung ditulis nama dan sepengetahuan tentang balok itu apa. Sini yang warna pink, yang warna kuning. Ini. Segera yang sudah dapat kertas itu bisa ditulis. Nah. Terus silakan berdiam dulu. Sekarang kalau sudah, akan Bapak bacakan beberapa dari yang kalian tulis di sini. Ada yang menulis bagian-bagian dari balok, ada yang menulis jaring-jaring balok, ada susunan-susunan dari balok, ada yang menulis bentuk jaring-jaring yang dibentuk menjadi bangun-bangun balok, ada yang menulis juga bangun berbentuk persegi panjang. Ternyata setelah Bapak lihat jawaban-jawaban tulisan-tulisan kalian ini sudah mengarah kepada jaring-jaring balok. Sekarang akan kita bahas kaitan dengan jaring-jaring balok itu seperti apa. Bagi kalian yang tadi senang dengan cara belajar mendengarkan dan cara belajar melihat, itu bisa kalian lihat pada video yang Bapak putar berikut ini. Langsung saja kita belajar pola keluar satu
bagian yang kedua ini garis keduanya ada 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ada 1, 1, seperti ini ya, 4, 1. sama bentuknya, tapi ini Kita bentuknya geser juga ini macam-macam. lagi juga seperti ini Jari-jari bawah. dan juga seperti ini. Nah, berbeda ya. Nah, selanjutnya yaitu pola 2, 3, 1. Sekarang Yaitu mulai seperti ini dua, ya. kita suruh perhatikan 2 yang ke bagian atas, atas ada yang 2. baris Satu, pertama, 2. baris kedua yaitu ada 3 ada 1, 2, 3. Baris yang terakhir seperti ini hanya ya. ada 1. Ini bisa sama, ini bisa seperti pola sisinya, 2, sisinya, 3, 1. ini sisi samping, Atau pola-pola sampingnya. ini Nah, ada 3, 1 juga susunan-susunan seperti ini. Ya. Bagi kalian yang sering main sepak bola, formasi-formasi itu kan ada juga. Ini untuk pola yang ketiga Ini yaitu kan ada mirip pola dengan 2, formasi-formasi 2, yang kalian pakai ketika sepak bola ini. Ini yang pola 2-2-2. Dua benur. Yang pertama 2, baris kedua 2, baris kedua juga 2 kan. 2. Berarti ternyata balok itu susunan pembentuknya atau jaring-jaringnya itu ternyata kan sangat bermacam-macam. Dan sekarang coba bisa kalian lihat di buku paket, kalian cari yang gambar seperti ini tadi, berada di halaman 188. Halaman 188 kalian lihat. Di situ ada sebuah jaring-jaring balok yang disusun kemudian dilipat menjadi sebuah balok. Ini sudah Bapak buatkan. Bagi kalian yang suka belajar dengan praktik tadi, ini bisa kalian coba nanti digunting kemudian dilipat. Apakah benar bisa membentuk bangun yang seperti ini? Bisa kalian praktikkan. Bagian sini, Bapak sediakan gunting 1. Sini juga. Ini disiapkan. Nanti bagi yang suka langsung praktek belajarmu, bisa langsung kamu kerjakan di situ. Nih. Bisa digunting, kemudian setelah digunting bisa kalian lipat-lipat seperti tadi yang berada di awal tadi. Ternyata ketika dilipat akan membentuk sebuah juice box seperti ini. Itu jaring-jaring balok. Buat ini. Ya, buat ini dulu. Awas, hati-hati mengguntingnya, hati-hati tangan kalian, juga bagian-bagian garisnya diperhatikan. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi mencoba untuk menggunting beberapa kertas, beberapa bagian gambar-gambar dari jari-jari yang akan membentuk sebuah balok tadi, sekarang coba kalian tentunya sudah bisa membuat kesimpulan dari beberapa tugas yang telah kalian kerjakan tadi. Sekarang coba lihat di papan tulis di depan itu. Coba lihat, perhatikan di depan semua. Bapak ingin bertanya kepada kalian dan nanti bisa kalian jawab. Yang pertama, bagaimana cara menggambar jari-jari balok? Yang kedua, bagaimana kalian harus menggambar terlebih dahulu? Ini nanti coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menggambar jari-jari balok? Nah, nanti caranya nanti bisa kalian tulis di buku tulis atau bisa salah satu langsung menerangkan dengan menjelaskan secara langsung. Ya siap? Sekarang coba diskusikan dengan kelompok masing-masing. Akan Bapak pantau, akan Bapak bantu. Silakan. Bagaimana cara menggambar jari-jari balok? Coba di sini. Diapakan dulu rekaman cara menggambarnya? Iya, kan bisa nanti setelah diukur. Sebelah sini. Yang bisa dibantu Bapak?
Caranya setelah diukur kita harus diapakan? Digambar. Harus digambar. Kalau gambar harus lurus apa enggak? Tidak, harus lurus. Coba yang sebelah sini. Setelah gambarnya nanti jadi, kira-kira nanti harus diapakan? Perlu dipertebal enggak garis-garisnya? Iya, supaya apa kan dipertebal? Supaya lebih jelas. Bapak ingin tahu jawabanmu dari diskusimu dengan teman-temanmu tadi. Pertanyaan tentang bagaimana cara menggambar jari-jari balok. Kalian ingin menulis atau ingin menjelaskan secara langsung? Langsung. Ya, langsung coba sambil berdiri. Bagaimana cara menggambar jari-jari balok? Coba ulangnya agak jelas, diukur. Iya, dengan cara diukur, digaris, dan dipertebal. Nah, sekarang Bapak minta tolong kelompok yang sini, coba kalian ingin menjelaskannya dengan cara secara menjelaskan bagaimana cara menggambar jari-jari balok itu dengan menggunakan gambar, atau ingin menjelaskan dengan tulisan, atau secara langsung seperti teman-teman yang menunjukkan tadi. Ya, secara langsung dengan ditulis apa enggak? Ya, kalau ini ditulis, coba tulisanmu kamu baca. Ambil begini, bisa ambil begini. Yang bacanya agak keras. Dengan diukur, kemudian, ya, dengan diukur bisa kalian sebentar. Iya, dengan diukur, digaris dan dipertebal. Iya, terima kasih ya. Ya. Dan mana yang dibuka? Itu di buku halaman 188, coba dibuka dulu. Ada. Ini sudah Bapak tanyakan display di depan ini juga. Coba bisa kamu lihat. Kamu amati di buku bisa, kamu amati yang berada di papan itu juga bisa. Coba kira-kira gambar yang A, nanti akan Bapak tanya masing-masing kelompok. Gambar yang A, B, C sampai H ini sesuai dengan itu termasuk jaring-jaring balok atau bukan? Untuk gambar A, coba kelompok yang satu yang sebelah sini, A ini termasuk balok atau bukan? Jari-jari balok bukan? Iya. Yang sebelah sini, kelompok sebelah sini, yang B termasuk balok atau bukan? Balok bukan? Iya. Yang B termasuk balok. Yang kelompok belakang sini, yang C termasuk? Iya. Yang sebelah sini, yang D termasuk balok atau bukan? Iya, bukan. Kenapa kok bukan? Coba bagian atasnya perhatikan sini, yang bawah. Iya, sama. Masih ingat tadi? Tadi ada beberapa pola atau beberapa formasi dari jari-jari tadi. Untuk yang sebelah sini, satu baris pertama ada 1, yang baris kedua ada 4, yang baris terakhir ada 1, berarti 1, 4, 1. Yang bagian B 1, 4, 1. Coba sekarang yang bagian D, ini perhatikan yang bagian D. Yang bagian D ini di bagian atas ada 1, yang bagian tengahnya ada 4, yang bagian bawah juga ada 1. Berarti juga termasuk 1, 4, 1. Bagian D ini menurut kalian termasuk jari-jari balok juga atau bukan? Termasuk jari-jari balok juga atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan? Coba bisa diperjelas suaranya? Agak keras. Kenapa? Karena ukuran yang mana? Coba agak keras sedikit. Ukuran yang ukuran yang atas tidak sama, maka yang bagian atas ini karena tidak sama dengan yang bagian bawah sini, berarti ini bukan jaring balok. Nah sekarang kalian coba di antara bangun-bangun jaring, di antara jari-jari balok tadi, kalian gambarlah menjadi jaring-jaring balok yang sama dengan ini. Berarti yang menurut kalian sama tadi adalah yang A, B, C, dan F. A, B, C, dan F. Di antara A, B, C, dan F ini, gambarlah salah satunya di buku kalian masing-masing.
Berarti setiap anggota kelompok menggambar sendiri-sendiri dengan ukuran-ukuran yang bebas. Maksudnya ukuran bebas ini, kalian bisa menentukan ukuran pilihanmu sendiri. Misalkan kelompok sebelah sini ingin menggambar yang ukurannya 3 cm, panjangnya 3 cm, lebarnya 2 cm, kemudian yang bagian tingginya 1 cm. Kelompok sini bebas, misalkan ingin menggambar 5, sebelahnya nanti 3, dan bagian tingginya 2 juga bisa. Nah, sekarang coba pilihlah antara A, B, C, dan F ini yang termasuk jaring-jaring balok tadi menurut kalian. Gambarlah ukurannya, bebas memilih sesuai dengan keinginan kalian. Sudah paham maksudnya? Sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah, silakan mulai dikerjakan. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sekarang coba kita refleksikan dulu yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, perhatikan coba itu pertanyaan di depan ini. Bagian manakah yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Menurut kalian yang paling menarik dari kegiatan belajar kita hari ini yang mana? Yang? Coba yang keras ya. Yang menggunting bagian-bagian ini tadi. Menggunting kertas menjadi bagian-bagian balok ini tadi, jaring balok. Yang sebelah sini? Menggunting juga yang sebelah sini? Menggunting yang sebelah sini? Menggunting. Ada nggak yang tadi yang lebih suka pada bagian menempelnya? Tidak? Iya, ya. Sekarang yang kedua, pertanyaannya, mengapa kalian lebih suka bagian yang menggunting itu tadi? Lebih seru, lebih menarik. Iya. Dan sekarang berdasarkan apa yang telah kalian pelajari, menurut kalian apakah kaitan antara jaring-jaring balok dengan ukuran balok? Apa kaitannya antara jaring-jaring ini tadi dengan baloknya? Katanya apa coba? Ini kan baloknya, ini jaring-jaringnya tadi. Kalian masih ingat tadi kaitan dengan penusuk-penusuk tadi? Berarti apa coba kaitannya? Jaring-jaring balok adalah yang susunan atau penyusun dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki. Setelah belajar matematika dan jaring-jaring balok, hari ini saya merasa senang dan dapat memahami pelajaran dengan mudah. Teman-teman yang lain juga begitu. Mudah-mudahan belajar dengan cara tadi bisa dilaksanakan terus oleh Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri, guru SPI Anwar. Setelah mengamati praktek pembelajaran berdiferensiasinya Pak Ali, saya lihat muridnya lebih semangat dan cepat menangkap isi materi pelajaran daripada sebelumnya. Tetap semangat Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya dalam mengimplementasikan aksi nyata 2.1.A.9 modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.